Pasangan calon presiden dan wakil presiden melalui tim hukum masing-masing menyerahkan dokumen kesimpulan sidang perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi pada Selasa 16 April 2024. Tim hukum paslon Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyerahkan dokumen kesimpulan dengan mencantumkan 5 kategori pelanggaran pemilu yang dinilai prinsipil untuk dikaji oleh Majelis Hakim MK. Sementara tim hukum Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyampaikan 35 alat bukti tambahan dan kesimpulan terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 di gedung MK. Tim hukum pembela Prabowo Gibran Selasa siang turut menyerahkan kesimpulan terkait sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam kesimpulan itu, tim Prabowo Gibran mengklaim tidak ada kecurangan dalam Pilpres 2024. Sementara, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada Senin 1 April lalu. Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan keterangan saksi ahli dan saksi, Timnas Anies Muhaimin menghadirkan 18 saksi yang terdiri dari 7 ahli dan 11 saksi fakta. Dalam kesaksiannya, Guru Besar Hukum Administrasi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ridwan menyebut pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 2024 tidak sah. Pasalnya, pada pendaftaran Gibran pada 25 Oktober 2023 lalu, KPU belum mengubah peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Pencalonan Rakabuming Raka dari perspektif hukum administrasi, saya menyimpulkan itu tidak sah. Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 itu belum dihapus, belum diganti, belum diubah. Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 itu yang mensyaratkan calonnya itu adalah berusia paling rendah 40 tahun. Sehingga dengan demikian pada saat pendaftaran itu ya yang bersangkutan memang belum berusia 40 tahun. Menanggapi tudingan tersebut, Ketua KPU Hasyim Asyari menjawab, Gibran mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto dengan membawa surat rekomendasi dari Presiden Joko Widodo yang juga ayahnya. Apabila ada seseorang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan kemudian ketika hadir ke KPU berdasarkan ketentuan yang saya bacakan tadi di peraturan KPU nomor 19 tahun 2023, yaitu membawa fotokopi KTP, kemudian membawa surat izin dari Presiden, apakah dapat dinyatakan memenuhi syarat. Sementara ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menyoroti soal pembagian bantuan sosial yang masif jelang masa pencoblosan. Menurutnya, pembagian bansos oleh Presiden Jokowi dan sejumlah menteri di kabinetnya merupakan bentuk dari politik gentong babi. Kalau pork barrel itu sebetulnya metafor dari menggelontorkan uang. Celengan juga kan biasanya simbolnya babi gitu. Nah, lebih parah di Indonesia tidak hanya gelontoran uang, tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah. Ini yang saya tunjukkan, misalnya Erlangga Tarto ya, yang mengatakan ini sumbangan Pak Jokowi, karena itu harus berterima kasih kepada Pak Jokowi dengan cara memilih yang didukung Pak Jokowi. Dikatakan juga oleh Menteri Investasi Pak Bahlil, ditunjukkan ini loh yang ngasih secara demonstratif. Maka Erlangga Hartarto misalnya, dan banyak menteri lagi lah, tapi yang paling vulgar itu ya Erlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan. Lebih lanjut, ekonom senior tersebut menyebut politik gentong babi sangat berbahaya dan bisa menyebabkan pemerintah yang berkuasa kelak tak lagi peduli untuk menyelesaikan kemiskinan rakyat. Politik seperti ini membahayakan masa depan Indonesia karena tahun pertama sampai tahun keempat udah entertainment aja sama oligarki. Oligarki tidak menyelesaikan kemiskinan, nanti diselesaikan untuk
pemilihan umum yang akan datang. Mengerikan yang mulia, mengerikan. Menanggapi hal tersebut, tim kuasa hukum Prabowo Gibran Otto Hasibuan menyebut bahwa bansos yang dibagikan sudah diatur dalam undang-undang dan disetujui oleh DPR maupun pemerintah. Penggelontoran bansos itu bukan dilakukan oleh salah satu segmen tertentu, tapi oleh pemerintah yang di-backup dan didasarkan pada undang-undang dan dibicarakan oleh semua partai yang ada di sana, sehingga tidak ada nuansa untuk menguntungkan satu orang saja, tapi berlaku bagi semua pihak yang ikut dalam pilpres tersebut. Selain saksi ahli, sejumlah saksi fakta juga turut dihadirkan tim Anies Muhaimin untuk menguak sejumlah dugaan kecurangan pemilu. Ada banyak warga desa Pengongsean, Kecamatan Torjun, Sampang, Jawa Timur yang tidak mendapatkan surat undangan untuk mencoblos, sementara ada banyak surat suara yang dicoblos oleh ASN. Setelah nyampe di TPS, saya melihat ada seseorang ASN yang mengerahkan 3 orang membawa surat suara, dibawa ke dalam kamar. Banyak sekali waktu itu. Saya terkejut, loh, itu mau dibawa kemana, katanya saya. Langsung masuk ke kamar, saya menunggu dulu, tanya ke KPPS-nya, KPPS-nya tidak bisa jawab. Terus saya langsung ke kamar itu, saya foto. Sebelum saya foto itu saling tarik menarik antara oknum PNS itu dengan saya, Pak. Tapi saya berhasil memoto di dalam kamar itu, Pak. Waktu pas menyoblos di kamar itu. Fotonya Bapak simpan? Siap. Diserahkan ke kuasa hukum nanti? Siap. Siap. Nyoblosnya tahu? Kelihatan di foto Bapak? Oh, di foto saya tidak kelihatan coblos berapa, Pak. Tapi yang jelas iseng-iseng di situ waktu ada orang masuk, saya keluar itu ada gini, saya barusan Cak Madura, Pak, kok guru nyoblos banyak, nyoblos nomor berapa, katanya temannya itu, nyoblos nomor 2 gitu, Pak. Selain itu, saksi juga mengungkap ada dugaan intimidasi dari oknum kepolisian kepada kepala desa yang menyebut jika ingin aman, Prabowo Gibran harus menang. Dan perlu diketahui lagi, Pak, beberapa oknum kepala desa di Kecamatan Kedungdung dan Robatal itu didatangi oleh seorang oknum polisi. Di situ bilang bahwa kalau ingin aman 02 harus menang. Siapa yang ngomong begitu? Oknum polisi, Pak. Dan yang Polisi mana ini? daerah Sampang, Pak. Polsek Sampang atau Polres? Yang jelas itu oknum polisi, Pak, yang saya dikasih tahu sama oknum kepala desa itu apakah polisi Polsek atau polisi Polres, saya juga kurang paham. Dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres tersebut, Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menyoroti sikap Bawaslu yang terkesan sangat pasif dalam menanggapi permasalahan yang dimunculkan oleh pemohon sengketa hasil pemilu. Padahal keterangan Bawaslu sangat dibutuhkan oleh MK. Saya kebetulan Hakim Konstitusi yang sudah 3 kali menangani Pilpres. Jadi saya mempunyai banyak pengalaman untuk penanganan Pilpres. Saya melihat Bawaslu dalam posisi yang pasif. Sehingga kalau permasalahan-permasalahan yang muncul di sebelumnya tidak tertangani dengan baik oleh Bawaslu, oleh karena itu saya mohon Bawaslu betul-betul bisa menjelaskan secara detail seluruh persoalan-persoalan, apalagi ditambah dengan konferensi pers yang di launching itu. Nah, kalau tidak, berarti kita bisa melihat, oh ini belum diselesaikan oleh Bawaslu. Nah, kalau belum diselesaikan oleh Bawaslu, maka Mahkamah harus menyelesaikan supaya kepastian hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu bisa tercapai. Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang putusan atau ketetapan sengketa Pilpres 2024 pada Senin 22 April mendatang.
Berbagai kesaksian ahli dan pembuktian saksi akan menjadi pertimbangan hakim untuk memutus perkara yang akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Akankah hakim mengabulkan permohonan pemohon kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud untuk mengulang Pilpres 2024 tanpa Prabowo Gibran? Atau justru MK akan menolak permohonan tersebut dan tetap menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024? Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.